Kata Allah SWT, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang memaksakan diri menuju ke jalan-jalan kami, kami akan mudahkan mereka sampai ke jalan kami. Maksudnya, kalau antum sudah paksakan, ya, teman-teman sini laki-laki, perempuan di sini, antum dan antunna sudah memaksakan diri dalam masalah ibadah ini, kita akan bergulir. Misal ngantuk malam nih, paksain bangun, wudu, sholat, bergulir tuh sholatnya, pasti akan berjalan. Allah akan mudahin nanti. Yang penting lawan dulu syaitannya. Nah kalau tidak, buku amal berjalan terus nih. Sampai kapan? Sementara derajat di surga kita harus kejar. Ya. Lalu dikatakan, lalu diampuni, pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Lalu diampuni dosa setiap muslim yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali seseorang yang ada perseteruan antara dia dengan saudaranya muslim. Dikatakan kepada para malaikat, tangguhkanlah ini hingga keduanya berdamai. 3 kali Nabi ulangi, tangguhkanlah ini, tidak boleh dicatat masuk surga sampai mereka berdamai. Tangguhkanlah kedua orang ini sampai mereka berdamai. Artinya nggak boleh musuh-musuhan. Nggak usah musuh-musuhan. Untuk apa ini? Musuh-musuhan, buang muka, merasa lebih dari orang, apa yang didapat? Dalam Islam, kalau orang lain buat salah, maafkan. Itu ibadah, maafin itu. Maafinnya, ya saya maafin. Oh nanti dia enak benar sudah buat macam-macam, sudah fitnah, gibah saya. Udah nggak apa-apa. Pasti semua dosa ada pembersihannya. Dia udah pernah gibah kita nih, terus dia minta maaf, kita sudah maafin, kita dapat pahala, hati kita jadi tenang, udah sudah selesai. Tapi dia kena pernah gibah, dia akan digibah. Oleh siapa? Allahu a'lam. Dia akan kena sariawan. Dia akan nanti apa? Mungkin jatuh kalau gibahnya besar, bibirnya pecah. Allah bisa pasti datang hukuman. Nggak ada ceritanya orang buat dosa dunia lalu tidak dihukum sama Allah, itu mustahil, menghayal. Menghayal Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda buat dosa di dunia, nggak apa-apa deh, saya kan sekarang sudah tobat, nggak bakal ada pembersihan. Mustahil. Pasti ada pembersihannya. Pasti. Masalah bagaimana itu Allah punya kuasa, bagaimana, tapi ada pembersihan. Betul di akhirat nggak ada hisab, di dunia tetap ada pembersihan. Nggak usah buat gitu. Jadi tidak boleh musuh-musuhan ya. Mulai sekarang sudah musuh-musuhan, maafin. Orang yang salah minta maaf. Untuk apa dunia? Apa yang mau dikejar tuh, marah-marahan tuh untuk apa coba? Nggak dicatat jadi ahli surga loh, ini resikonya. Sampai mereka baikan. Sampai dalam hadis yang lain dikatakan, tidak layak seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari, gitu kan. Misal pun kalau orang itu buruk sekali, memang dia pegel, dia ini coba dia kontrol 3 hari maksimal, selebih dari itu sudah. Boleh jaga jarak, beda ya. Misal orang ini suka bohong, orang ini suka minta-minta ganggu kita, boleh kita jaga jarak, tapi tidak memusuhi. Tidak boleh memusuhi, hati kita harus dibersihin. Karena kita bisa kena ancaman hadis ini. Kalau kita memusuhi berarti kita tidak didaftar masuk ke surga. Setiap Kamis pintunya dibuka. Ya. Itu kalau orang umum ya, apalagi suami istri. Nah, ini yang suka berantem suami istri mana nih? Ini kalau saya punya cambuk, saya cambuk. Sedikit-sedikit gara-gara tidak diantar, marah. Musuhan 3 hari, apa ini? Lebih baik 3 hari itu pacaran suami istri daripada musuh-musuhan, gitu kan? Anak juga begitu, sedikit tidak diberikan apa sama orang tuanya, musuhi orang tuanya. Apa ini? Orang tua sedikit anaknya salah, tidak, marah, nggak mau lihat, nggak mau ini, putus hubungan. Apa ini semua? Dunia sebentar, kita akan lewatin. Lapangkan dada, maafin. Daripada nggak masuk surga, maafin. Terakhir dalam pasal kita ini hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim. Tadi itu riwayat Imam Muslim, dan juga riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan sabda Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin yatawadda'u fayusbighul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyaha sya'." Tidak ada seorang pun dari kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang paling berhak disembah diibadahi kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad benar-benar hamba dan utusannya, melainkan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia dapat memasukinya dari mana saja ia suka. Apa ini? Wudu, hanya wudu terus syahadat. Kenapa malas wudu? Ini yang masih malas wudu kalau mau tidur nih, siapa ini? Hah? Kenapa malas wudu mau tidur? Wudu, Nabi SAW suruh. Dalam sebuah hadis dikatakan, kalau seseorang hamba tidur dalam keadaan bersuci, wudu, maka Allah akan titipkan bersamanya malaikat di ranjangnya, yang setiap kali dia bergerak, malaikat itu mengatakan, ya Allah ampunilah dia. Balik kiri kanan lagi tidur, kita nggak sadar, malaikat minta, ya Allah ampuni, ya Allah rahmati. Dan Allah akan mudahkan dia kalau mau tidur. Kalau tidur wudu itu, mau bangun sholat malam Allah bangunin, mau bangun sholat subuh Allah bangunin. Kenapa nggak mau wudu nih? Kenapa malas wudu? Wudu ini kalau disempurnakan, diikuti dengan syahadat saja, habis itu masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Berapa menit tuh wudu? Balasannya bisa pilih pintu surga. Ya Allah, yang ke-8 deh saya mau masuk nanti di akhirat. Hanya wudu. Wudu itu bukan cuma untuk sholat. Makanya para sahabat selalu wudu, batal wudu. Selalu, nggak pernah berhenti. Harus wudu. Tapi makna hadis ini adalah pelajaran pertama, Bapak Ibu sekalian, siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, penyempurnaan wudu adalah menjalankan seperti sunnah Nabi SAW. Ingat, yang paling pertama, niat dalam hati mau wudu karena Allah perintahkan. Yang kedua, harus minimal tempat yang paling standar, minimal ya. Seperti misal wudu itu pergelangan tangan yang diperintahkan. Ini pergelangan tangan. Ini batas minimal. Penyempurnaannya adalah menyentuh semua batas minimal. Kurang sedikit, wudunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Makanya ada makna hadis menyempurnakan wudu. Maksudnya adalah menyempurnakan tempat minimal, dan kalau Bapak Ibu lebihkan jauh lebih baik. Sabda Nabi SAW, saya ingin sekali bertemu dengan saudara-saudara saya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan, kalian sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang datang nanti sepeninggalku, kita-kita ini semua. Lalu sahabat faham, mereka berkata, ya Rasulullah, bagaimana Anda bertemu dengan mereka? Bagaimana Anda bisa mengenal mereka nanti? Karena ketemunya di hari kiamat. Kita ketemu dengan Nabi SAW kapan? Di hari kebangkitan, mahsyar. Bagaimana Anda mengenal mereka sementara Anda tidak mungkin kenal mereka, tidak pernah ketemu, mereka juga tidak pernah ketemu dengan Anda? Kata Nabi SAW, sungguh dari tempat-tempat wudunya umatku akan keluar cahaya yang terang, dan tidak ada itu pada umat yang lain. Makna juga daripada hadis ini, kata ulama, adalah wudu itu hanya ada pada umat Muhammad SAW. Makna hadis itu karena dikatakan akan keluar cahaya dari tempat-tempat wudunya umatku. Maksudnya kalau umat-umat lain juga ada wudunya, berarti keluar cahaya juga. Sudah dibedain. Kata Nabi SAW, keluar nanti dari tempat-tempat wudhu kita keluar cahaya semuanya. Dan bukankah seseorang yang memiliki kuda-kuda yang banyak bisa membedakan antara kuda-kuda itu bila ada kuda yang keempat kakinya berbulu warna putih, warna apapun badannya, tapi keempat tangannya, kakinya itu berwarna ada bulu putihnya. Riwayat lain dikatakan keempat kakinya dan bagian dahinya, rambut di bagian dahinya berwarna putih. Pasti bisa dibedakan, oh ini kuda lain, karena warnanya kombinasi putih sama yang lainnya. Maka begitu pula saya akan membedakan umatku. Dalam riwayat lain, riwayat sahih, riwayat Bukhari juga, kata Nabi SAW, lanjutan hadis tadi, dan siapa yang bisa memanjangkan jamahan uduknya supaya cahayanya memanjang, maka lakukanlah. Disunnahkan lebihan, misal minimal tadi pergelangan, lebihkan. Minimal wajah seperti ini maka dilebihkan sampai di bawah dagu.
Kemudian siku, ini batas minimal, lebihkan sampai di lengan. Batas minimal kaki, mata kaki, lebihkan sampai ke betis, gitu kan. Dan boleh wudhu pada saat orang lagi mandi di kamar mandi tidak pakai pakaian, boleh. Asal bukan di tempat umum, insya Allah nggak apa-apa. Lah iya, kamar mandi kita sendiri ada pintunya tertutup, nggak ada masalah. Karena pernah ada yang bilang gitu, Ustadz boleh nggak saya wudhu sementara saya mandi, atau saya harus tutup dengan sarung atau handuk? Kalau sendirian nggak ada masalah, nggak ada larangan di situ. Nah kita boleh. Nah pada saat itu justru kesempatan melebihkan, siku bisa dilebihkan, mata kaki bisa dilebihkan, kan bisa dilebihkan gitu kan, kesempatan pada saat itu. Wudhu yang benar, yang dikatakan sempurna adalah contohnya mengambil air dengan dua telapak tangan kanan, dua telapak tangan, kemudian kalau keran lagi jalan juga begitu, menarik dari sisi punggung kanan ke kanan ke pergelangan dengan tangan kiri. Ini dulu dimulai tarik dari sini, dilebihkan ini batas minimal, lebihkan. Kemudian tangan kanan menarik untuk tangan kiri juga sampai batas lebih dari batas minimal sampai ke sini kurang lebih. Kemudian baru mempertemukan antara punggung dalam dua-duanya dan menyelat-nyelatkan di antara dua jari. Karena ini sunnah, Nabi SAW menyuruh menyelat-nyelatkan. Jadi ini baru satu ya, ini baru satu, ini baru satu. Kemudian diulangin, pelan-pelan, sempurnakan. Balasannya hanya sempurnain ini, syahadat masuk surga. Buru-buru, gitu kan. Pelan-pelan, 1, 2, sampai 3 selesai. Yang selanjutnya, mengambil air di telapak tangan, kemudian memasukkan setengahnya ke mulut sambil kumur-kumur, sisanya dihirup di hidung. Kemudian sementara mulut kita kumur-kumur, tangan kiri membuang yang di hidung, baru kemudian yang di mulut dibuang. Itu satu. Sebagian dalam mazhab Malikiyah dianjurkan agar ya menggosok mulut dengan jari, terutama yang saya katakan adalah di bagian depan gusi, karena biasanya di sini ada lendir yang membuat bau mulut nggak enak. Kita kalau wudhu sebentar misalnya lagi kumur-kumur, bapak ibu coba masukin di bagian depan ini, sering ada lendir 4 sisi ini. Itu kalau dikeluarin bau mulutnya jadi hilang. Itu dianjurkan. Sebagian juga ulama mengatakan dianjurkan kumur-kumur maksimal, karena ada hadis yang lain berbunyi, tidak ada seorang umatku, tidak ada seseorang pun dari kalian berwudu seperti wuduku ini, Nabi SAW praktikin, kecuali akan berjatuhan semua dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan air terakhir. Termasuk di sini kumur-kumur dimaksimalin supaya dosa mulutnya jatuh semuanya, gitu kan? Kemudian wajah, ini tentu 3 kali diambil, dimasukkan di mulut sambil kumur-kumur, lalu sisanya dihirup, dibuang dengan tangan kiri. 1, 2, 3. Setelah itu mengambil air dengan 2 telapak tangan, kemudian dari awal tumbuhnya rambut sampai 2 jari di bawah dagu, dari awal kuping kanan dengan kuping kiri, dimasukkan di wajah, kemudian diputar. Ini 1, gitu kan? Kemudian 2, ini semuanya kena, dan seterusnya 3. Bagi teman-teman yang berjenggot tentu diselat-selatkan, sunnahnya begitu. Diselatkan jari di antara jenggotnya, sebagaimana mungkin kalau jenggot seperti saya mungkin dimasukkan begitu. Kemudian telapak tangan kanan ditarik dari sisi kanan punggung, ditarik sampai ini, ingat ini batas minimal. Banyak orang wudhu ininya nggak kena nih, ini nggak kena, ini bisa nggak sah wudhunya, nggak sah sholatnya. Jadi tarik sampai sini nih, kemudian baru diputar ke dalam, 1, 2, 3, sampai 3 kali. Kalau misal air kerannya di atas, ngalir di keran, dan kita mau tarik dari atas boleh, tarik di atas batas minimal, ya. Jadi ditarik dari sini di atas siku, tarik ke bawah, kemudian baru diputar ke bagian dalam. Kanan dulu baru kiri. Setelah itu baru kepala. Kepala ini diambil air. Sunnah Nabi SAW ditarik dari awal kepala sampai ke tengkuk, ya, sampai ke batang leher. Kemudian ditarik lagi ke atas kembali. Lalu jari telunjuk masuk ke dalam lubang, ibu jari mutar di belakang. 1, ya. Ini satu-satunya yang dilakukan 1 kali saja. Kalau semua tadi anggota tubuh, telapak tangan, tangan sampai siku, wajah, ini semua 3 kali. Kumur-kumur, bersihkan hidung semua 3 kali. Kecuali kepala cuma sekali. Bagi ibu-ibu yang rambutnya panjang, ditarik sampai ke tengkuk, lalu ditepuk-tepuk ke atas. Sampai kembali ke depan, baru kemudian masuk ke sini, baru diputar. Ya. Selanjutnya telapak kaki, dibasuh minimal mata kaki, lebihkan ke atas. Lebihkan ke atas supaya memang sempurna.
Setelah itu jangan pernah lupa ucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu, ada tambah la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu saja dijamin, kata Nabi SAW, dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia boleh memasuki dari mana saja dia mau atau dia suka. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Tirmidzi, siapa yang membaca setelah syahadat Allahumma ja'alni minat tawwabina, sebaiknya dia membaca setelah syahadat Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah saya selalu orang-orang yang bertaubat, dan jadikan saya orang-orang yang selalu bersuci, bersih. Allahu a'lam.